Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar hari ini beberapa fadilah sedekah. Di awal-awal dulu ceramah tentang sedekah, saya mengemukakan sedikitnya ada 4 fadilah sedekah. Pertama, tajlibur rizki. Sedekah itu mengundang datangnya rezeki. Yang kedua, syifa, ya, obat, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, daf'ul bala, menolak bala. Yang keempat, menjangin umur. Bila kita bersedekah tidak muncul di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bisa jadi ada pahala sedekah yang paling utama buat kita semua. Apa itu? Sedekah insya Allah mendatangkan ampunan, memadamkan api neraka, meredam murkanya Allah, menutup pintu neraka, membuka pintu surga. Tapi pengetahuan kita biasanya terkunci sampai di sini, mengundang datangnya rezeki tok. Padahal banyak sekali. Jadi ada titik nol lah, boleh bilang begitu. Sifatnya adalah ampunan dulu nih, dan kasih sayang. Ini paling besar sebenarnya. Buat saudara-saudara yang telat melulu sholat subuhnya, ketinggalan terus sholat isya'nya, hingga bablas nggak sholat isya. Buat saudara-saudara yang pernah berzina, saudara-saudara yang pernah durhaka sama orang tua, saudara yang merasa begitu banyak dosanya sehingga neraka lebih berhak buat saudara. Bayaran Allah terhadap pengampunan dosa ini nggak kira-kira, bos. Kalau saudara punya emas 1 bumi, ditambah lagi emas 1 bumi, seluas bumi, seberat bumi, terus ini digunakan untuk menebus neraka, supaya saudara nggak diazab sama neraka, diazab sama Allah, bebas dari neraka, nggak bakal diterima. Ente punya emas sebanyak bumi, seluas bumi, segede bumi, seberat bumi, punya lagi emas yang sama, dipakai nih buat nebus neraka, nggak bakal mau Allah. Lalu datanglah saudara bersedekah. Bahkan kata Rasulullah, separuh gitu loh. Ente makan korma nih, udah kemakan separoh, ada yang minta, ente kasih. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hindarilah neraka, takutlah dengan neraka, bebaskan diri anda dari neraka, jagalah diri anda dari neraka, walaupun dengan sedekah separuh korma. Cuman manusia itu kalau diampunin nggak mau gitu, maunya tuh sedekahnya dibalas sama duit. Sedekah 1 juta jadi 10 juta, sedekah 1 juta jadi 700 juta. Kalau Allah bilang aku ampuni kamu, nggak mau. Orang hidup di dunia ini sementara kok. Balasan dari Allah itu terlalu sedikit, di dunia ini terlalu sedikit. Kita boleh minta, dah harus minta dah sama Allah mah. Tapi yang nggak boleh adalah kita menomorsatukan balasan di dunia saja, itu yang tidak boleh.
Saya sepakat itu. Pokoknya minta dengan sedekah kita ini ampunan, kemudahan dari Allah untuk jalan ke masjid, kemudahan dari Allah untuk bisa baca Quran. Udah tua belum bisa baca Quran, saya sedekah supaya saya dimudahkan sama Allah bisa baca Quran. Sedekah supaya punya anak-anak yang soleh-solehah. Sedekah supaya punya istri atau suami yang soleh-solehah. Sedekah supaya orang tua dimudahkan Allah berangkat pergi haji. Sedekah supaya saya bisa bangun malam. Gitu. Ketika orang tidak menemukan balasan Allah, mana ya, saya udah sedekah motor ini. Gak dibalas-balas, salah ini Yusuf Mansur ini. Gak bener ini. Loh bener. Nah yang menarik nanti kita akan bahas, apakah betul Allah hanya memberikan ampunan? Kita akan lihat. Silakan. Saya memberi ilustrasi. Ada satu kejadian begitu ceritanya. Seorang bersedekah nih. Tatkala suaminya akan pergi berangkat menjual villa. Villa orang. Dia jadi broker. Tapi udah hampir pasti nih. Insya Allah lah hari ini bakal transaksi. Begitu dibayar sedekahnya, deng, si istri pun melengkapi dengan sholat duha. Oke? Jangan doa-doa. Berjalanlah si suami ini dengan dikawal doa, duha, sedekah, Quran. Sepertinya kan nggak mungkin nggak diterima dong. Nggak mungkin nggak kabul, harus hasil. Nah di sini nih yang salah. Tidak boleh kita mendikte Allah. Yang boleh adalah meminta pada Allah. Masalah nanti terserahkan sama Allah. Ya Allah harus nih, ya mana boleh kita ngomong harus. Ya Allah tolong, itu yang boleh, adab namanya. Jangan juga sampai kita tidak meminta kepada Allah. Gue sih nggak ada permintaan lah sama Allah, malu udah dicukupi semuanya. Gue sih sedekah aja, salah juga. Munculin terus. Rasa butuh sama Allah munculin. Ente emang udah cukup. Tapi ente apa emang panjang umur? Kan belum tentu. Apa ente besok gak bakal kecelakaan? Kan belum tentu. Anak ente udah pulang belum dari sekolahan? Pada saat ente ngomong, emang gak ada permintaan sama Allah, malu. Pada saat yang sama, anak ente belum pulang dari sekolahan. Anak ibu bapak belum pulang dari sekolahan. Siapa yang menjamin anak ibu bapak bakal selamat nyampe rumah? Pada saat bapak ngomong seperti itu, istri lagi kondangan. Walaupun kondangannya dekat. Amintum, amintum. Allah nanya yang pertama, amintum. Yang kedua, amintum. Di surah Al-Mulk. Jangan pernah kita merasa aman. Dus juga jangan pernah merasa cukup. Terus dong minta sama Allah. Salah lagi tuh kalau kita nggak minta sama Allah. Terus minta. Ya memang sih alhamdulillah rumah sudah ada, anak sudah cukup. Apalagi permintaannya, ya mikir. Memang ada orang-orang di dunia ini, ada orang-orang di dunia ini yang tidak tahu harus minta apa sama Allah. Dia merasa sudah cukup. Tapi please coba lihat tetangga kanan kiri. Saudara kanan kiri, ternyata ada saudara kanan kiri yang belum umroh, belum punya rumah yang layak. Masalah di anak keturunannya, sekolah, kuliah. Nah, kepada mereka, untuk mereka, minta kepada Allah. Ya Allah, makasih udah kasih saya kecukupan. Tapi kalau bisa tambahinlah usaha saya ini. Satu cabang aja lagi. Nanti cabangnya ini buat saudara-saudara saya hasil. Cakep. Muncul terus permintaan. Tapi saudara mendikte Allah nggak boleh. Harus nih. Kalau mau dihalusin dikit. Ya Allah saya sedekah nih, kalau bisa buat bayar utang. Jangan ke dosa lo deh. Dosa ya. Ntar aja deh dosa lo. Jangan, sayang. Allah bisa ngasih semua. Allah bisa ngasih semua. Ente mintanya aja semua. Malu dong Ustadz. Allah sama Allah malah. Gak usah malu. Ente malu kalau berbuat dosa. Bener-bener. Kalau sampai minta banyak malu sama Allah, jangan. Jangan. Minta yang banyak sama Allah. Ya Allah, saya lagi butuh duit yang banyak. Tapi saya juga pengen sehat. Saya pengen gak datang bala. Saya pengen panjang umur. Saya pengen dosa diampuni. Saya pengen gak masuk neraka. Saya pengen gak dapat murkamu, dapat ridhomu. Saya gak mau ngeliat neraka. Saya pengen masuk surga. Boleh, minta aja total semua. Rugi, udah minta. Udah datang ke Allah. Ya Allah, tolong bayarin angsuran saya bulan ini. Ya elah, udah di depan Allah mintanya angsuran bulan ini. Jangan sayang.
Ya Allah, saya minta rezeki ini supaya saya bisa tutup nih angsuran motor saya. Ya, tinggal 35 bulan sih. Aduh, apa yang tadi kelepak sama malaikat gitu. Itu namanya bukan tinggal 35, masih 35, alias lu belum bayar apa-apa. Baru DP doang sama angsuran pertama. Nggak apa-apa sama Allah, Mak. Ya Allah, ada tuh teman saya doanya cakep, dikabul. Saya pengen punya istri yang langsung ada rumah, ada isinya, nggak usah beli, nggak usah repot, nggak usah keluar duit. Nggak tahu deh, gimana tuh caranya. Amin. Dia doa begitu terus, subhanallah ji. Subhanallah, udah kelihatannya kayak bercanda. Dapat janda 3 anak. Dikasih sama Allah semua tuh, dapet tuh. Temen deket tuh, kalau kayak deres. Jadi semuanya dapat. Kata tuh janda, nggak usah abang, nggak usah beli lagi rumah. Rumah udah ada, peninggalan suami lama. Nggak usah pikirin lagi anak, udah ada 3. Ditambahin alhamdulillah, nggak ditambahin alhamdulillah. Udah ada 3. Coba, Allah tuh. Ya Allah, saya minta naik gaji kecil amat sih. Sebut aja udah. Sebut aja. Ya Allah, gaji saya 2 juta nih. Alhamdulillah. Saya pengen 20 juta dong. Gimana ceritanya? Kecil buat Allah mah. Tambahin lagi 0 1. 200 juta gimana ceritanya? Tambahin. Tambahin, insya Allah tuh. Istri DM di belakang. Doa yang kecil yang gak dikabul bang. Doa yang gede lagi. Minta sama Allah semua. Semua minta. Nggak ada masalah. Ente nggak sedekah juga boleh kok. Ya Allah ampuni saya, boleh tidak? Tidak sedekah nih, boleh tidak? Boleh. Dan banyakkan rezeki saya, boleh tidak? Boleh. Dan sembuhkan penyakit saya, boleh tidak? Boleh. Tolong ya Allah, banyak bala nih datang di kampung seberang, kampung luar, negeri luar, daerah luar. Janganlah kemari itu bala. Boleh tidak? Nggak sedekah nih. Boleh. Minta panjang umur. Ya Allah, saudara-saudara saya meninggal usianya sebelum 50 tahun. Saya besok 50 nih. Tolong ya Allah panjangin umur saya. Jadi 80 lah. Kasih 30 tahun bonus begitu. Jangan kayak saudara-saudara saya yang lain. Boleh. Apalagi ente sedekah. Tambah boleh lagi. Tapi ingat. Jangan mendikte Allah. Jangan mendikte Allah. Silakan. Jadi bila mana ada orang mengatakan saya sudah sedekah kok belum diganti sama Allah, barangkali dia belum melihat dan merasakan kebesaran Allah, kebenaran Allah, kekuasaan Allah di dalam janji sedekah di urusan dia yang lain. Tadi saya sampaikan ada cerita orang dia berangkat pergi ke luar untuk eksekusi villa yang lagi dia caloin. Istrinya sedekah, dia berdoa, dia berdua salat duha, dia berdua baca Quran. Hasilnya apa? Nol. Bahkan banyak masalah di hari itu. Suaminya lah kena perampokan, ditodong orang tengah jalan. Melayang tuh isi dompetnya, melayang itu handphonenya. Kalau sedekah tidak dimengerti, balasan itu begitu luas dan banyak dari Allah. Tentu orang malas sedekah. Wes kapok wes. Kapok, mundur. Bohong itu sedekah. Aneh ini korbannya. Udah sedekah, mana? Laki aneh malah ditodong tengah jalan. Anak aneh malah celaka. Boro-boro duit aneh dipulangin. Sila laku, dapat untung. Yang terjadi seperti itu. Ngomong kemana-mana. Jangan nonton lagi wisata hati NTP. Bohongin. Sob Mansur mah pengen sedekahnya doang dari orang. Tapi nggak apa-apa. Allah mah dirasanin tetap aja Allah bagi. Coba kalau ente orang kaya di kampung, kedengeran nih orang miskin yang ente bantu, terus ngomongin ente gara-gara nggak dikabul sekali doang, selama-lamanya ente dimusuhin. Allah mah nggak gitu. Apa-apa dia nggak tahu, tetap bagi pahala sedekah. Padahal kalau olah TKP, kita olah TKP nih. Hari itu ternyata suaminya belum tentu kembali. Suaminya belum tentu kembali. Emang bisa apa? Orang pergi dan kembali kalau nggak diizinkan oleh Allah. Al-Baqarah 255. Ayat kursi 255. Nggak mungkin kalau nggak Allah izinin dia hidup lagi. Bisa balik nggak mungkin, dari mana judulnya?
Terus ternyata di pagi hari ketika suaminya ini keluar, datang ibu mertua. Siapa yang meloloskan ibu mertua datang ke rumah? Hah? Emang nggak bisa celaka apa di tengah jalan? Ini nih harus dipahami, kembalinya suami, datangnya ibu mertua. Ini nih fadilah panjang umur, fadilah tolak bala. Udah dapat 2 itu. Mungkin kalau tidak ada sedekah dari si fulan tadi, ini nggak balik. Banyak orang gara-gara nggak permisi dibunuh. Gara-gara orang duit receh dibunuh. Gara-gara orang tersinggung dibunuh. Lah ini dia dicopet, dirampok, namanya pasti diduain, ditigain, tapi tetap pulang. Nah, cuman dompet aja malah. Insya Allah masih bisa beli lagi. Cuman KTP masih bisa diurus lagi. Kartu-kartu masih bisa diurus lagi. Lah nyawa. Terus anaknya pulang, cuman lecet bos. Ada orang pulang tangannya buntung. Ada orang tangannya, kakinya patah. Lah ente cuman diringanin oleh Allah. Terus bagaimana dengan vilanya? Itu dia saya bilang. Allah tuh ngasih nggak cuma sekali. Tapi apa Rasulullah bersabda? Baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad. 3 kali. Bertambah, bertambah, dan bertambah. Baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad. 4 bulan berlangsung, udah lupa deh nih orang. Rukonya, vilanya udah nggak tahu deh tuh. Yang beli juga udah nggak nanya lagi, yang jual juga udah nggak nanya lagi. SMS masuk. Masih ada vilanya? Waduh, nggak tahu nih. 4 bulan nih. Coba tanya lagi deh, masih ada nggak? Temenannya maju lagi nih. Loh, lo nggak? Oh iya, oke, tutup. Tadi dia mau nanya, emangnya gak jadi kemarin? Tutup. Telepon yang satu. Bu maaf, itu villa yang kemarin masih ada nggak ya? Masih pak, masih. Harganya bagaimana? Masih kayak yang sama. Gimana? Jadi nggak yang sekarang? Tahu deh. Kita coba kontak lagi, janjian dulu, janjian. Dongdang, deal. Dapatlah tuh kemudian komisi 2,5% apa 5% gitu, ya. Kalau angkat tuh villa 2 miliar, lumayan. Dapat 100 juta. Atau 50 juta, lumayan bos. Oh lumayan, udah lupa tuh dia. Allah masih tetap ingat. Dia udah lupa, Allah masih tetap ingat. Dia udah marah-marah, Allah enggak. Dia ngerasanin Allah, dia enggak. Kita emang gak ada sabar. Allah maha sabar. Allah nunggu sampai kita taubat. Ditunggu terus. Bahkan nyawa udah tenggorokan pun ditunggu untuk istighfar. Ditunggu, ente ditunggu buat istighfar. Tapi giliran kita melakukan sesuatu ngarap balasan Allah, kita nggak ada sabarnya. Yang nggak boleh bukan ngarap balasan Allahnya, itu boleh. Tapi yang tidak boleh ente nggak sabar. Banyak buruk sangkanya. Jangan dong, kalau udah percaya, udah ngelakuin, sabarnya digedein. Baik sangkanya juga digedein. Husnudzon sama Allah. Alhamdulillah ya bang, abang cuman dirampok doang. Orang lain mah abang dibunuh. Sama motor-motornya diambil. Dan ternyata berbuah juga begitu. Berbuah juga. Itu sedekah tuh. Ya. Besok insya Allah kita masuk Al-Baqarah ayat 257. Ini dia sebagiannya. Allah yang melindungi kita. Kenapa? Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kita besok bahas ini. Betapa Allah kemudian sebelum nyampe ke 261, Allah hadiahkan dulu kepada kita ayat-ayatnya yang lain yang membuat kita menjadi yakin dan percaya bahwa yang memberi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjanjikanlah Allah Subhanahu wa taala yang punya alam ini dan segala isinya. Kalaupun Allah kasih adalah pengasih itu dari Dia. Kalaupun Allah tahan, yang Allah tahan pun rezeki Dia. Terserah Allah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb, bikin teman-teman pada bisa sedekah. Dan kalau sudah bersedekah, bikin teman-teman pada sabar, pada ikhlas, pada makin getol ibadahnya. Dia nggak bocorin sama maksiat dan dosanya. Bikin teman-teman jagoan sedekah, tapi jagoan juga di sabarnya. Sabarnya jago, ikhlasnya jago, baik sangka juga jago. Dia nggak pernah ngerasain Allah. Mana udah sedekah, nggak pernah. Karena Engkau hadiahkan rasa itu kepada mereka semua yang bersedekah. Tambahin ilmunya ya Allah.
tambahin ilmunya ya Rabb, tambahin ilmunya ya Rabb. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, saling doa mendoakan ya. Mudah-mudahan kita satu jalur menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.